Edisi yang ini kami awali pemirsa dari kebakaran menghanguskan lapak bekas gusuran di kawasan Pramuka Pojok Salemba, Jakarta Pusat. Akibat kebakaran, seorang warga yang menderita stroke tewas terjebak di dalam musola. Kebakaran menghanguskan 50 kios lapak bekas gusuran eks Pasar Pramuka Pojok Salemba Senen, Jakarta Pusat. Akibat kebakaran, seorang warga yang menderita stroke tewas terjebak di dalam musola. Korban tak mampu menyelamatkan diri saat api berkobar. Setelah berhasil melakukan pemadaman dan pendinginan, petugas damkar bersama kepolisian langsung menyisir lokasi kebakaran di lapak bekas Pasar Pramuka tersebut. Petugas mendapati jasad pria bernama Aubry, 53 tahun, di antara puing-puing bangunan musola yang ikut terbakar. Saya ditelepon adik saya. Oh, ditelepon adik? Iya. Ditelepon adik abang yang tinggal di sini? Di dalam. Di dalam? Di mana tinggalnya Bang Beno? Di musola. Dia telepon cuma batuk-batuk. Batuk-batuk? Terus saya WA. Oh, terus? Dia tanya kenapa. Terus? Kalimat dia, Ben tolong kebakaran. Ya, memang korban sakit stroke ditempatkan oleh kakaknya Beno. Ya selama itu ya hanya ditengok-tengok aja. Korban sudah lama sakit stroke. Ini dia terbakar tidak bisa berjalan atau gimana? Ya mungkin tidak bisa jalan karena stroke ya, itu aja. Udah berapa lama dia tinggal di sini, Bang? Setahun, udah ada disimpan di situ setahun. Dari tahun 2023 ya. Saat ditemukan tadi kondisinya seperti apa, Bang? Ya sudah meninggal, ya dalam keadaan terbakar. Usai diidentifikasi, jasad korban kemudian dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sementara sebanyak 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Hingga kini api sudah berhasil dipadamkan, namun petugas masih mengurai material di lokasi kebakaran sekaligus menyisir titik api tersisa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Beginilah suasana kepanikan warga saat terjadi kebakaran di tengah pemukiman padat penduduk di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali Mandar, Minggu siang. Kobaran api dengan cepat melahap rumah warga yang sebagian besar terbuat dari kayu. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat merambat ke rumah warga lain yang berada di sekitarnya. Sebanyak 4 rumah dan 1 kios milik warga ludes dilahap api. 6 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Untuk kebakaran yang terjadi di Jalan Dengin, Kelurahan Modate, total rumah yang terbakar itu ada 4 dan 1 kios milik warga. Untuk penyebab kebakaran sendiri gimana? Untuk penyebab kebakaran kami belum bisa memastikan, tapi menurut keterangan warga bahwa diduga kebakaran terjadi karena adanya korsleting listrik. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran, tim identifikasi dari Mapolres Polewali Mandar langsung melakukan olah TKP. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Ribuan orang mengikuti reuni Akbar 212 di Monas Senin pagi. Aksi damai reuni 212 difokuskan di kawasan Monas sisi Merdeka Square. Ribuan jemaah membawa tribut bendera Indonesia dan Palestina. Reuni 212 juga dihadiri ex-pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab. Reuni diisi dengan sholat tahajud berjamaah, dilakukan dengan doa, salawat, dan juga sholat subuh berjamaah. Dalam reuni ini juga digaungkan ajakan untuk membela Palestina. Reuni Akbar tahun ini bertajuk Revolusi Akhlak untuk Indonesia Berkah dan Palestina Merdeka. Acara ini diklaim dihadiri 15.000 orang dari sejumlah wilayah. Polda Metro Jaya mengerahkan 2.486 personel untuk mengamankan reuni Akbar 212. Dan reuni Akbar 212 diakhiri dengan doa bersama pada pukul 8 pagi.
Ya, sejak Minggu malam massa dari berbagai daerah berdatangan ke kawasan Monas, Jakarta untuk mengikuti reuni aksi 212. Acara dimulai sejak pukul 2 dini hari dengan sejumlah rangkaian acara seperti sholat tahajud, munajat, muhasabah, sholat subuh berjamaah hingga tausiah. Bus penumpang jurusan Denpasar Malang tergelincir di jalur Pantura Situbondo, Jawa Timur. Bus yang mengalami selip ini menabrak sebuah warung bambu dan nyaris tercebur ke laut. Detik-detik kecelakaan terekam kamera pengawas dari dalam kabin bus dan viral di media sosial. CCTV merekam detik-detik bus penumpang tergelincir di Jalan Pantura Kelatakan, tempatnya di timur wisata Pasir Putih Situbondo. Awalnya bus melaju dengan kecepatan sedang di jalan yang basah karena hujan deras. Tiba-tiba saat melintas di jalanan yang sedikit berbelok, bus tergelincir hingga sang sopir tidak bisa menguasai kemudinya. Bus langsung menabrak pagar pembatas dan warung bambu yang berada di pinggir jalan. Bus juga nyaris tercebur ke laut, beruntung masih bisa selamat. Tidak ada korban dari peristiwa ini. Bus juga melanjutkan perjalanannya menuju Malang dari Denpasar, Bali. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, di mana diduga terpeleset seorang pemuda di Lumajang, Jawa Timur tercebur ke dalam sumur dengan kedalaman 10 meter. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran kaki korban terjepit di dasar sumur hingga sulit untuk dievakuasi. Warga Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang dihebohkan dengan peristiwa seorang pemuda yang tercebur ke dalam sumur. Korban bernama Abdul Aziz diduga terpeleset saat akan ke kamar mandi dan terjun ke dalam sumur dengan kedalaman kurang lebih 10 meter. Dengan peralatan lengkap, petugas berusaha mengangkat tubuh korban dari dasar sumur. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran kaki korban terjepit di dasar sumur. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sendiri sumur itu semakin ke bawah semakin mengecil ya, jadi mengerucut. Jadi kesusahannya tadi karena diameter yang terlalu sempit. Kedalaman berapa? Kedalaman kurang lebih 10 meter. Kondisi korban saat dievakuasi? Alhamdulillah masih sadar dan saat ini untuk lebih lanjut lagi pemeriksaannya dibawa ke... Karangan bunga berdatangan ke TKP pembunuhan ayah dan nenek oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Motif pembunuhan hingga kini masih didalami. Sejumlah karangan bunga ucapan duka cita berjejer di lokasi pembunuhan ayah dan nenek di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Tak ada aktivitas warga di sekitar lokasi, sementara TKP pembunuhan masih dipasangi garis polisi. Rumah ini ditempati oleh pelaku, yakni remaja 14 tahun berinisial MAS bersama kedua orang tua dan neneknya. MAS membunuh ayah dan neneknya, sementara ibu pelaku berhasil selamat dari upaya pembunuhan. Ya pemirsa, sebelumnya tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi lokasi pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan tiba di lokasi pada Minggu sore. Setibanya di lokasi, petugas langsung masuk ke dalam rumah dan keluar dengan sebungkus plastik hitam besar. Menurut informasi, petugas mengevakuasi hewan peliharaan korban. Sementara itu, polisi hingga kini masih mendalami motif pelaku yang masih berusia 14 tahun hingga tega menghabisi nyawa ayah dan neneknya serta menikam ibunya. Nah, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifatul Hoiri Fauzi datangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Minggu petang. Kedatangan Menteri PPPA guna berikan pendampingan psikologis kepada pelaku dalam proses hukum. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik, sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja, ya.
Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Selamat siang, Esra. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Kalau kami gambarkan belum ada terkait olah TKP baru yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun bisa kami gambarkan kondisi saat ini di perumahan ataupun di TKP tempat terjadinya pembunuhan yang dilakukan seorang anak berusia 14 tahun. Kalau kami perhatikan bahwa masih dipasang garis polisi ataupun polis lain, kemudian juga masih ada sign ataupun tanda semacam ini. Bagaimana ketika sang ibu dari terduga pelaku ini berusaha kabur, ada sign tanda bercak darah di sini. Dan kita perhatikan bahwa rumah ini terdiri dari 2 lantai dan ini merupakan gerbang bagaimana ketika dari anak berusia 14 tahun tersebut setelah membunuh ayah kemudian membunuh dari neneknya, ini langsung mengejar ibunya karena berusaha kabur, dan si ibu tersebut meloncat langsung dari pagar tersebut atau pagar ini yang kurang lebih 2 meter, kemudian melompat dan meminta pertolongan kepada pihak security setempat. Dan kami juga perhatikan ada sebuah CCTV di area ataupun di depan ini, yang mana ini akan kita tunggu update-nya dari pihak kepolisian karena kita akan melihat seperti apa gambaran ataupun kronologi dari kejadian ini. Karena kita ketahui juga saat ini dari pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan bahwa motif saat ini masih didalami dan anak tersebut masih dalam pendampingan untuk dimintai keterangannya. Dan informasi terbaru yang bisa kami sampaikan bahwa tidak jauh dari TKP, tepat di depan rumah TKP ini ada deretan papan bunga, yang mana ini dari beberapa kerabat dan rekan keluarga yang menyatakan turut berbelasungkawa atas kejadian ini. Tentunya Reza dan juga pemirsa, kita akan tunggu update terbaru dari Polres Metro Jakarta Selatan, bagaimana isi dari CCTV dan tentunya apa sebenarnya motif dari anak berusia 14 tahun ini melakukan pembunuhan terhadap nenek dan juga ayahnya. Kembali ke Anda, Reza. Ya, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Selamat siang dan selamat bertugas kembali. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai kasus dugaan pemerkosaan atas tersangka Iwayan Agus Suwartaba, kita sudah terhubung dengan pengacara korban MA, Andre Saputra. Selamat siang, Mas Andre. Siang, Mas. Ya, Mas Andre, tadi kita sudah lihat secara bersama-sama statement yang diberikan oleh Agus, terduga pelaku ini. Bukti apa yang Anda yakini bahwa Agus ini sebagai pelaku pemerkosaan terhadap klien Anda? Baik, sebelum mengarah ke situ ya Mas ya, saya akan mencoba atau kami dari tim penerangan akan mencoba menjelaskan kronologi secara gambaran umumnya kepada Mas dan pemirsa di rumah. Terkait kronologi ini terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 2024, yang dimana korban datang atau berkunjung ke salah satu taman di Mataram, yakni Taman Udayana, yang tempat orang jogging itu sekitar jam 8 pagi. Tujuan korban untuk datang ke Taman Udayana itu untuk membuat sebuah video kayak gitu. Kemudian si pelaku tiba-tiba menghampiri si korban dengan perkenalan dan menanyakan si korban sedang ngapain dan segala macam. Nah, setelah itu tiba-tiba si pelaku mencoba mengarahkan korban untuk melihat ke arah utara. Di arah utara ada seorang sepasang muda-mudi sedang melakukan perbuatan seksualitas yang kemudian dilihat oleh korban, dan itu memancing emosi korban untuk mengingat masa lalunya. Itu singkat ceritanya. Yang kemudian dalam kronologi yang terjadi kepada korban itu ada ancaman, intimidasi, tipu muslihat, dan manipulasi yang diberikan kepada korban oleh pelaku. Seperti itu. Kemudian ada ancaman-ancaman yang psikis kepada korban dan segala macam. Itu awalnya juga karena korban melihat ke arah utara tadi, kemudian pelaku mengulik-ulik terkait pribadi korban. Karena ketika korban melihat ke arah utara, korban tiba-tiba menangis. Kemudian karena korban menangis, ada kesempatan itu yang dilakukan oleh si pelaku untuk menanyakan background atau masa lalu korban. Sehingga pelaku mengajak korban ke arah belakang teras Udayana. Nah, di sanalah terjadi ancaman-ancaman seperti itu. Kata dari pelaku mengatakan bahwa korban sudah terikat dengan pelaku, jadi nggak bisa kemana-mana. Dan kemudian karena saya sudah mengetahui masa lalu dari korban, kata si pelaku, maka saya akan melaporkan hal itu kepada orang tua si korban apabila korban tidak mengikuti kemauan pelaku untuk diajak ke sebuah penginapan di Mataram, kayak gitu. Ya kayak gitu. Kemudian bukti-bukti yang memang kami punya
itu kalau di dalam Undang-Undang TPKS tersendiri yang terbaru itu kan cukup keterangan korban pun bisa menjadi alat bukti gitu, dan diberikan penambahan dan didukung oleh pendukung alat bukti lain, yakni keterangan psikolog misalnya kayak gitu. Nah itu yang sudah kami kumpulkan. Baik, Mas Andre, apa bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pelaku sehingga klien Anda ini tidak dapat berkutik sehingga menuruti kemauan dari pelaku? Baik, nah ancaman-ancaman yang memang korban tidak berkutik itu salah satu yang saya jelaskan tadi, Mas, yang ketika di belakang teras Udayana bahwa si pelaku sudah mengetahui background masa lalu korban yang sudah diceritakan oleh korban, kok tiba-tiba pelaku ini tahu dengan masa lalu saya gitu. Karena spontan si korban mengutarakan iya gitu. Nah dengan kesempatan itu pelaku menyampaikan tadi, kamu sudah terikat dengan saya, maka kamu tidak boleh kemana-mana dan kamu perlu mandi wajib atau mensucikan diri untuk menghapus dosa-dosamu. Nah kemudian korban mengatakan kepada pelaku, saya tidak perlu untuk bertaubat karena saya bisa bertaubat sendiri. Dan pada saat itu si korban sedang berpuasa. Nah, kayak gitu, itu ancaman untuk yang sebelum ke homestay-nya. Nah pada saat di homestay-nya ini yang sangat menarik, Mas. Ketika sampai ke resepsionis, kemudian meskipun yang bayar itu si korban yang 50.000, tapi untuk membuka pintu kamar itu pelaku yang membukanya, Mas. Menggunakan apa? Menggunakan mulut dan gigi si pelaku, membuka dan menutup. Nah, kayak gitu. Sehingga cukup produktif yang si pelaku ini. Kemudian pada saat masuk, ancaman-ancaman dan intimidasi yang didapatkan oleh korban itu misalnya seperti apabila kamu berteriak, maka orang yang di luar kamar akan mendengar sehingga kita akan dinikahkan kalau ada orang yang di luar kamar mengetahui. Nah karena pelaku mengucapkan hal demikian, maka korban ketakutan dengan hal itu. Dan ada gestur juga korban dalam menolak si pelaku, misalnya menendang pelaku ketika korban didorong dan tidur di kasur gitu. Kemudian korban menoleh ke arah kanan. Kemudian ada hal-hal bisnis yang disampaikan oleh si pelaku kayak gitu. Baik, Mas Andre, kita ingin mengkonfirmasi suatu hal di mana sebelumnya dikatakan bahwa Agus ini tidak mengenal korban sebelumnya. Dan tadi Anda katakan Agus ini terduga pelaku dan juga klien Anda bertemu pertama kali di taman ataupun teras Udayana. Apakah betul seperti itu? Apakah sebelumnya mereka sempat bertemu dan sehingga klien Anda ini membukakan informasi-informasi yang begitu dalam kepada terduga pelaku? Baik. Nah, untuk apakah korban dengan pelaku saling mengenal, sebelumnya itu tidak saling mengenal, Mas. Karena pada saat di Taman Udayana mereka tiba-tiba ketemu yang dihampiri oleh pelaku. Nah, kayak gitu. Jadi untuk mengulik-ngulik itu hanya pelaku mengambil kesempatan untuk, karena emosional korban itu sudah naik karena menangis. Itu yang diambil kesempatan oleh pelaku untuk mengulik-ngulik pribadi korban di masa lalunya, karena sudah menunjukkan ke arah utara tadi, Mas, dengan perbuatan seksual yang dilakukan oleh muda-mudi tadi, kayak gitu. Tidak saling mengenal sebelumnya, Mas. Baik, Pak Andre ini merupakan salah satu kuasa hukum korban, yaitu berinisial MA. Yang Anda ketahui, ada berapa sebetulnya korban yang dilakukan intimidasi ataupun pemerkosaan oleh terduga pelaku Agus? Baik, Mas. Nah, kami dari tim pendamping itu mendapatkan beberapa informasi itu melalui klarifikasi yang dilakukan oleh pelaku di salah satu media sosial, yang dimana kami melihat di kolom komentar di salah satu media sosial itu ada beberapa korban yang menjadi korbannya si pelaku. Misalnya dia menuliskan suatu komentar, saya dicium tanpa izin oleh si pelaku, kemudian saya berinisiatif untuk mengechat si terduga korban ini. Nah tiba-tiba pada saat malamnya ada salah satu korban lain yang pamannya menelpon kami tim pendamping, kemudian untuk menceritakan keponakannya yang menjadi korban si pelaku. Pada saat saya telepon ngobrol dengan korban lainnya, ternyata yang saya chat di media sosial yang tadi itu teman dari keponakan paman ini. Dia bertemanan, yaitu terjadi di tanggal 1 Oktober tahun 2024. Yang dimana keponakan paman tadi yang korban ini terjadi di pagi hari, kemudian yang saya chat di media sosial itu terjadi di malam hari. Nah kayak gitu. Kemudian korban-korban lainnya yang
yang belum bersedia mengutarakan keterangan di kami itu terjadi pada tanggal 28 September tahun 2024. Nah, untuk ini yang di tanggal 1 itu yang menjadi saksi di pelaporan yang saat ini, Mas. Baik, secara singkat, Mas Andre, ada berapa korban dari kasus ini? Baik, secara singkat ada 7 korban yang identifikasi secara faktual yang sudah kami terima itu adalah 4 orang, yang tadi tanggal 28 September 2024, tanggal 1 Oktober tahun 2024 yang terjadi 2 korban di sana, kemudian tanggal 7 Oktober tahun 2024 yaitu korban sendiri yang sebagai pelapor. Baik, Dan terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mas Andre Saputra, kuasa hukum korban inisial MA, atas laporan Anda dan juga informasinya kepada kami di iNews Siang. Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, psikolog forensik Reza Indragiri menjelaskan bahwa penyandang disabilitas bisa saja menjadi pelaku pelecehan. Karena meski ada keterbatasan, pelaku bisa memberi siasat negatif berupa ancaman dan ketakutan kepada korban. NTB ini sudah barang tentu harus diinvestigasi oleh polisi ya. Tapi kalau kita bicara secara umum dengan pertanyaan apakah memungkinkan penyandang disabilitas melakukan ruda paksa, jawaban saya adalah mungkin. Kenapa? Karena barangkali sebagian kalangan yang menganggap bahwa itu tidak mungkin, itu lebih dikarenakan mereka berimajinasi tentang adegan pemerkosaan. Ada tangan pelaku yang mencengkram tangan korban, dan aktivitas-aktivitas fisik yang sifatnya intimidatif lainnya terhadap korban. Padahal esensi kekerasan seksual, khususnya esensi ruda paksa, bukan pada aktivitas fisiknya, tapi justru bermula dari adanya siasat psikologis yang dilancarkan oleh pelaku terhadap korbannya. Siasat psikologis itu bisa berupa kekerasan, ancaman, ketakutan-ketakutan yang disampaikan kepada calon korban, ataupun bentuk-bentuk siasat psikologis yang negatif lainnya. Atau modus yang kedua adalah dengan menggunakan siasat psikologis berupa iming-iming, ajakan pertemanan, tawaran perlindungan, persahabatan, kehangatan, atau grooming behavior lainnya. Nah, sepanjang siapapun itu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kemampuan untuk melancarkan siasat psikologis tersebut, baik berupa kekerasan maupun grooming behavior, maka sesudah siapapun itu termasuk penyandang disabilitas mungkin saja melakukan kekerasan seksual. Pemirsa, Ibunda Iwayan Agus Suwartaba, I Gusti Ayu Apriyadi, seorang pemuda disabilitas yang menjadi tersangka pemerkosaan mahasiswa di Nusa Tenggara Barat, menyebut pelapor menjebak Agus. Ibunda Agus juga menyebut tidak percaya Agus melakukan tindakan tersebut karena keterbatasan fisiknya. Iwayan Agus Suwartaba, 21 tahun, seorang penyandang disabilitas, ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Ibu kandung Agus, I Gusti Ayu Apriyani, tidak percaya dengan tuduhan tersebut. Karena selama hidupnya Agus memiliki keterbatasan aktivitas seperti makan dan minum yang harus dibantu. Sementara untuk melepas pakaian saja Agus masih meminta pertolongan orang lain karena keterbatasan fisik. I Gusti Ayu juga menyebut bahwa pelaporlah yang membawa Agus ke tujuan yang tidak sesuai dengan permintaan Agus. Padahal Agus meminta diantar ke kampus. Susah. Ibu, kalau antara anak ibu dan juga pelapor ini apakah saling mengenal, Ibu, yang Ibu ketahui? Tidak dia kenal, Pak. Dia cuma minta tolong, mau minta diantar ke kampus, begitu. Dia baru kenal di teras Udayana, baru pertama ketemu, dan namanya pun dia tidak tahu, Pak. Anak saya kan minta tolong biar diantar ke kampus, gitu. Tetapi bukan ke kampus, anak saya dibawa, tetapi dibawa ke homestay itu, begitu, Pak. Dia yang menggonceng anak saya, dia yang membayar hotel, homestay itu, begitu. Dia yang bukain baju, semuanya dia, Pak, begitu. Agus juga mengaku bahwa dirinya tidak mengenal pelapor dan baru pertama kali bertemu di kampus. Sebenarnya itu berawal saya dari kampus, jalan mencari makan gitu.
Nah, setelah itu saya diantar pulang, tetapi saya di lain tepatnya jalan itu, Bu, gitu. Nah, sehingga saya terjadilah diperlukan saya memperkosa, sedangkan itu saya kayak gini tidak bisa ngapa-ngapain, buka celana sendiri tidak bisa, buka baju tidak bisa, gitu. Sedangkan kita sama ceweknya ini tidak ada masalah apa-apa, Bu, gitu. Kok tiba-tiba saya diginiin gitu, membuat saya sedih, Bu, karena saya sendiri masih dirawat sama orang tua saya dan saya tidak bisa ngapa-ngapain, Bu, gitu. Masih dibukain baju celana sama orang tua, gitu. Masa saya mau perkosa, kan dia bisa melawan, atau bisa mendorong, atau bisa apa. Terima kasih Anda masih bersama kami di IJU Siang. Pemirsa, tim pemenangan Pramono Rano memantau langsung rekapitulasi suara pemilihan Gubernur Jakarta di Kecamatan Tabansari, Jakarta Barat. Pihaknya memastikan Pramono Anung Rano Karno menang 1 putaran dalam Pilkada Jakarta 2024. Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Rano meyakini Pilkada Jakarta hanya akan berlangsung 1 putaran saat setelah melihat perolehan suara yang didapat paslon nomor urut 3 di atas 50%. Untuk memastikan kemenangan tersebut, pihaknya menyebarkan tim memantau langsung hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024, salah satunya di Kecamatan Tabansari, Jakarta Barat. Bendahara tim pemenangan Pramono Rano, Charles Honoris, menyebutkan pihaknya tak masalah adanya klaim oleh pasangan lain yang mendengungkan Pilgub Jakarta 2 putaran. Charles juga meyakini bahwa pilkada selesai 1 putaran berdasarkan tabulasi data C1 yang dikumpulkan internal maupun dari aplikasi sistem rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Kalau kami, kenapa kami yakin bahwa pilkada sudah selesai, bahwa pilkada dilakukan hanya 1 putaran karena kami melakukan tabulasi melalui data C1, baik yang fisik yang kami miliki maupun yang sudah di-upload oleh KPU di situs Sirekap. Nah, dasarnya apa mereka mengklaim bahwa ini akan berlangsung 2 putaran? Karena sampai saat ini saya belum mendengar atau melihat mereka mengklaim bahwa klaim 2 putaran itu berdasarkan C1 maupun C1 resmi yang di-upload oleh KPU. Diketahui pada hasil hitung cepat Pilkada Jakarta 2024, Pramono Rano telah mendeklarasikan kemenangan 1 putaran dalam Pilkada Jakarta dengan perolehan suara sebanyak 50,07%. Selain itu, tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono memberikan narasi bahwa Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran di berbagai kesempatan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Tri Julianti, iNews melaporkan. Tim advokasi calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono meminta Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 28 Pinang Ranti Makassar, Jakarta Timur. Hal ini berdasarkan dengan adanya temuan kecurangan yang diduga dilakukan oleh oknum KPPS di TPS tersebut. Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono mendapat temuan kecurangan saat pencoblosan di Pilkada Jakarta pada tanggal 27 November 2024 lalu. Belasan surat suara yang tercoblos untuk pasangan Pramono Anung Rano Karno ditemukan di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur oleh oknum petugas KPPS. Tim advokasi Ridho meminta agar pihak yang terlibat dapat diproses secara hukum yang telah ditetapkan sesuai aturan pemilu, serta mendesak Bawaslu untuk menggelar pemungutan suara ulang. Meminta Gakumdu dan penyidik untuk segera menjadikan ketua KPPS tersebut dan petugas ketertiban untuk jadikan tersangka. Kenapa? Karena secara sengaja udah melakukan apa yang dimaksud di dalam pasal 181 tersebut. Kemudian terhadap pelanggaran administrasi pemilu, kami meminta segera Bawaslu merekomendasikan PSU ulang. Tim hukum Ridho juga telah membuka posko pengaduan kecurangan Pilkada Jakarta 2024 selama 7 hari ke depan, dan hingga saat ini telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat. Dari Jakarta, Rian Rahman, Tri Julianti, iNews melaporkan. Sementara itu, menurut Komisi 3 DPR, tudingan Partai Coklat atau Parcok adalah hoax.
Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyebut tidak logis jika Kapolri gunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu di Pilkada serentak 2024. Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax, ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD, ya. Karena kami juga anggota MKD, ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti, ya, apa yang menjadi dasar juga disampaikannya tuduhan tersebut. Namanya pilkada ini tidak hanya antara dua kubu, ya. Karena jadi hampir nggak mungkin Kapolri, ya, menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu. Karena di pilkada itu bisa terjadi mix, ya, antar kubu partai-partai politik, gitu kan. Di provinsi A misalnya partai A berkoalisi dengan partai B, di provinsi lainnya berseberangan, ya. Jadi secara logika nggak logis, ya. Dan kami minta sesama teman-teman anggota DPR, walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Jangan hanya narasi-narasi, karena ini justrulah yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menuding ada pihak yang menggerakkan institusi Polri untuk melakukan intervensi di Pilkada serentak 2024. Kita memperbaiki demokrasi sebelum seluruh bangsa ini crash bagaikan pesawat terbang yang dipimpin oleh seorang kapten yang hanya mengedepankan suatu janji-janji yang sifatnya populis. Inilah yang juga menjadi pegangan dari PDI Perjuangan di dalam pilkada serentak ini. Ketika kami mempersoalkan tentang fenomena partai coklat, fenomena bagaimana Jokowi terus digerakkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan demi kepentingan keluarga dan pribadi, dan kemudian membuat suatu norma-norma baru sehingga kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya mengabdi kepada merah putih, loyal kepada Presiden Prabowo Subianto, di dalam praktek banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Karena itulah kami mengajak seluruh aparatur kepolisian Republik Indonesia, mari kita jaga spirit Polri Merah Putih. Kita jaga seluruh keteladanan yang diberikan, seluruh kepercayaan mandat rakyat di dalam menegakkan keadilan dan ketertiban hukum. Ini ada tampilan bagaimana Jenderal Hugeng yang menjadi panutan. Beliau bukan politisi, beliau polisi merah. Kita ke informasi selanjutnya, di mana dua warga yang menjadi korban banjir bandang dan longsor di Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit, Sumatera Utara, hingga kini belum juga ditemukan. Sementara 4 orang yang ditemukan meninggal dunia. Tim Basarnas masih terus mencari 2 warga yang masih hilang. Pencarian diperluas hingga 1 km dari rumah korban. 2 warga yang hingga kini masih dalam pencarian adalah Budi Utama Simanjuntak dan Gerge Barus. Hingga kini total ada 4 orang yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir bandang dan juga longsor. Banjir bandang dan tanah longsor di Desa Martelu terjadi pada Sabtu 23 November 2024 lalu. Namun hampir sepekan kedua jenazah ini belum juga ditemukan. Banjir dan tanah longsor di Desa Martelu menghancurkan 4 rumah. Kami dari pemerintah Kecamatan Sibolangit beserta BPBD, beserta TU dan seluruh unsur dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang terlibat dalam usaha pencarian korban, yaitu korban sekarang. Ya, pemirsa, sejumlah titik di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mengalami bencana longsor. Akibatnya ada beberapa desa di Kecamatan Sibolangit hingga saat ini masih terisolir, bahkan warga mulai kehabisan stok makanan.
Longsor yang terjadi di Kecamatan Sibulangit terjadi di sejumlah titik. Saat ini petugas sudah melakukan penanganan oleh Dinas PUPR Kabupaten Deli Serdang. Sementara ratusan warga di Dusun 2 Desa Laja mengaku sudah mulai kehabisan stok makanan. Warga berharap agar bantuan segera datang dan jalan yang tertimbun longsor agar segera dilakukan pengangkatan material longsoran. Sedangkan lokasi longsor paling parah terjadi di Jalan Nasional Desa Sembahe, Kecamatan Sibulangit, yang saat ini dilaporkan terdapat 10 korban jiwa. Masyarakat berharap pihak pemerintah segera tanggap dan cepat mengatasi permasalahan ini agar aktivitas mereka dapat berjalan seperti biasanya. Mary Alfrida Borusitepu, anggota DPRD Deli Serdang, mengatakan pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Deli Serdang untuk mengatasi masalah ini. Itu desa mulai dari masuk Desa Rumah Sumbul, itu ada Simpang Pasar Baru, masuk ke dalam itu ada desa yang terisolasi, memang mereka tidak punya akses lagi selain akses yang tertimpa longsor itu, yaitu Desa Permandin, dan ini sedang dalam penanganan. Kemudian Desa Bulu Hawar dan Dusun 2 Laja, Desa Salabulan. Ini yang terputus total, kan? Ya, ini terputus total, khususnya Laja. Dan saat ini setelah kami berkoordinasi dengan Dinas PUPR, ini sedang dikerjakan. Akses jalan Medan menuju Tanah Karo saat ini sudah normal, namun pengendara dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Semua mobil milik warga terseret arus banjir akibat hujan deras di Bangkalan, Jawa Timur. Beruntung pengemudi selamat, sementara mobil diselamatkan warga secara gotong royong. Sebuah mobil minibus tersangkut akar pepohonan usai terseret arus deras air sungai Bajeman di Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Diketahui pengemudi mobil ini nekat menyeberang jembatan meski sungai sedang banjir dan berarus deras, pemirsa ya, dan beruntung pengemudi berhasil selamat. Banjir dengan ketinggian hingga 1,5 meter masih melanda wilayah Bangkalan Selatan yang mengakibatkan sejumlah desa di 4 kecamatan terendam usai diguyur hujan deras pada Sabtu sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ada satu mobil carry yang tergelincir di Desa Bajeman, Kecamatan Tragah. Di wilayah mana yang paling terdampak? Sementara ini yang sudah kami himpun wilayah yang terdampak parah di Kecamatan Tragah sama Kecamatan Kuanyar. Tapi untuk sementara warga di Desa Seipiasa Hulu, Kecamatan Tinggi Raja Asahan, Sumatera Utara, mencoblos di tengah banjir setinggi 50 cm. Meski harus berjuang menerjang banjir, namun warga tetap antusias mencoblos untuk memilih pemimpin mereka di Sumatera Utara. Warga Desa Seipiasa Hulu, Asahan, Sumatera Utara harus menerjang banjir untuk mencoblos di Pilkada 2024. Tak hanya warga, petugas pun harus menerjang banjir saat membawa logistik untuk Pilkada 2024. Logistik dibawa dengan perahu BPBD karena ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Meski pencoblosan berjalan di tengah banjir, namun warga tetap antusias menggunakan hak pilihnya. Banjir di Asahan, Sumatera Utara sudah terjadi sejak hari pencoblosan, yaitu pada 27 November 2024. Pencoblosan pun sempat ditunda dan baru terlaksana Minggu 1 Desember 2024. Dikarenakan kondisi air juga tinggi sampai dengan dari tadi pagi sampai dengan hari ini, maka TPS yang seharusnya berada di sebelah kanan kita itu bergeser ke depan masjid. Ini mengantisipasi agar warga masyarakat bisa mau hadir ke TPS ini. Di Sumatera Utara sendiri, beberapa daerah masih terendam banjir sehingga pencoblosan baru dilakukan pada akhir pekan kemarin. 2 TPS yang menggelar pemungutan susulan yaitu TPS 02 dan 06 dengan jumlah pemilih mencapai 570 pemilih. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Hujan deras di Blitar, Jawa Timur mengakibatkan puluhan rumah terendam banjir. Banjir juga mengakibatkan makam umum longsor dan jenazah terbawa banjir.
Video amatir merekam saat puluhan rumah warga terendam banjir di Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Para warga terpaksa keluar rumah untuk mencari tempat yang lebih aman. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang membuat air sungai meluap dan merendam lebih dari 25 rumah warga setinggi 2 meter. Tidak hanya itu, 2 rumah warga hanyut diterpa banjir bandang. Banjir juga merusak tempat pemakaman umum di Desa Birowo. Sejumlah makam rusak dan sebagian jenazah terbawa banjir. Kemarin tepatnya sore itu hujan deras sekitar jam 3 dan titik banjirnya itu dimulai maghrib, habis maghrib jam 6, dan banjir bandang itu terjadi sekitar pukul 7 malam. Itu secara mendadak. Itu sampai berapa tingginya, sampai berapa Pak? Tingginya bervariasi, jadi di sini yang kita ini ada 2 meter ini, yang sebelahnya radius 200 itu 1 meter. Petugas BPBD Kabupaten Blitar masih mendata korban yang terdampak banjir. Mereka menyarankan kepada warga yang tinggal di area dekat sungai untuk mengungsi terlebih dahulu. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan Ainis melaporkan. Kita beralih pemirsa ke informasi lainnya di mana kompetisi musik mungkin sudah biasa. Bagaimana jika lomba musik melibatkan anak-anak dengan berkebutuhan khusus? Selain belajar tampil di depan publik, ajang ini menjadi wadah untuk menunjukkan bakat. Diikuti 31 peserta, terdiri dari 14 anak-anak reguler dan 17 lainnya anak berkebutuhan khusus. Immaculata Autism Boarding School, asrama sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus, bersama Alun Jiwa menggelar acara musik talent competition di Mall Ciputra Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan ini bertujuan memberikan kesempatan bagi anak-anak istimewa dalam menunjukkan bakatnya, salah satunya pada musik. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi anak-anak istimewa untuk tampil, untuk menunjukkan bahwa talenta atau bakat tersembunyi yang memang berasal dari alam, supaya mereka bisa tampil dan punya masa depan. Seperti diketahui, pola pengasuhan anak berkebutuhan khusus perlu didampingi oleh orang yang bukan hanya mengerti musik, tetapi juga orang yang mencintai anak-anak berkebutuhan khusus. Wah, itu mah luar biasa susah. Luar biasa susah. Anak kita kan pecicilan ya Pak Mik. Lari sana, lari sini kan, nabrak sana, nabrak sini. Lalu suruh duduk untuk bermusik. Namun jangan lupa bahwa semua manusia di dunia, apapun keadaannya itu teramat sangat suka musik. Semua. Jadi walaupun tadinya pecicilan, dengan gurunya misalnya main keyboard ya, anak mendengar itu akan tenang. Dr. Immaculata juga berpesan untuk orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus agar tidak asal memilih terapi untuk membantu anak dalam menghadapi kesulitan dan meningkatkan kemandirian fungsional. Karena hal utama yang harus dilakukan orang tua ialah ikhlas dalam menerima keadaan. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan.